Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya banggakan para jamaah sekalian Masjid Al-Furqan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang iman yang berhubungan dengan masalah ketarjihan HPT. Mudah-mudahan yang punya HPT tolong dibuka kembali dan sekaligus diperhatikan ayat demi ayat dan dalilnya. Kalau toh nanti ada penyimpangan apa yang saya jelaskan, mohon untuk dikonfirmasi kembali. Tapi insya Allah apa yang saya laksanakan dan apa yang saya sampaikan tidak keluar dari kaidah HPT Himpunan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada Ahad yang lalu, bulan Agustus kemarin, itu hanya pengantar. Artinya pengantar itu kita kemana-mana kita bisa untuk bagaimana iman itu yang sebenarnya. Sehingga saya berikan contohkan kemarin ada beberapa hal contoh yang Bapak dan Ibu sekalian perhatikan itu. Sekarang kita kaji kembali tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah adalah satu kesepakatan seorang manusia percaya diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah takdirkan kepercayaan dia kepada Allah, hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman, saudara sekalian. Sehingga para ulama-ulama tauhid ada definisi. Ada berapa yang harus kita perhatikan para jamaah. Iman itu ada beberapa tauhid. Jadi ada iman tauhid wahdaniyah, ada tauhid rabbaniyah, ada tauhid fi'liyah, dan ada tauhid kulliyah dan sebagainya. Itulah yang nanti saya jelaskan kepada para jemaah sekalian sehubungan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya katakan iman itu adalah untuk diterimanya ibadah kita. Tanpa iman kepada Allah, amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang awal dan yang akhir iman itu. Makanya para ulama-ulama ya salaf, bukan salafil ya. Ulama-ulama sufi ya. Ada berapa kriteria tentang tauhid iman itu. Yang pertama saya jelaskan di sini adalah tauhid wahdaniyah. Ya. Wahdaniyah itu artinya tauhid untuk mengesahkan Allah semata. Tidak ada satupun yang mampu untuk kita wahdaniyahkan dalam hidup ini. Ya. Wahdaniyah, wahidun, hanya satu-satunya. Ya. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah 163. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya kata Allah, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, wahdah. Jangan kau duakan dia, kata Allah. Jangan kau samakan itu, kata Allah. Wahdah itu satu. Ya. Jadi kalau ada Tuhan selain satu, itu bukan Tuhan. 360 agama para jamaah. Ya. Itu ada agama wahyu, ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi adalah tauhid ini kepada Allah. Kalau agama ardi, agama yang dibikin oleh manusia pilihan. Seperti agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, Trinitas dan sebagainya. Dia menganggap kalau orang dia tahu tentang masalah agama itu adalah agama samawi. Tapi kalau kita belajar agama-agama dunia, bukan itu yang dikatakan agama samawi. Agama samawi adalah Tuhan yang satu. Ada seorang Rasul yang menyampaikan, membawa berita gembira dan membawa berita yang menakutkan untuk manusia di muka bumi ini. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang hak, dan ada yang batil. Itu agama tauhid. Kalau tidak ada halal dan haram, itu bukan namanya agama tauhid. Wahdaniyah adalah mengesahkan Allah. Hidup bersama istri, bersama suami. Boleh jenengan memuji seorang istri, seorang suami, tapi jangan lupakan pujian yang pertama hanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segagah apapun suami kita, jangan kau samakan Allah Subhanahu wa taala. Segadang apapun suami kita, jangan kau samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesakti apakah istrimu itu, dengan kecantikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagus apapun istrimu itu, kata Allah, yang paling bagus adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahdah. Di sana. Nah, ngaji dengan doa ketika umrah dan haji di Bukit Safa dan Marwah. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anzaja wahda wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Saja Allah dari situ para jamaah. Gemetar kita bertubuh kita kalau sudah bicara wahda. Karena satu-satunya Tuhan, kata Allah SWT, Tuhan yang harus kita imani setiap detik jantung kita berdenyut. Boleh Anda memuji kebesaran yang lain, tapi utamakan kebesaran Allah sebagai Tuhan yang wahda. Di dalam surat yang lain Allah katakan, dibuka surat 31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau sudah wahdanya Allah, ya, dia punya prinsip yang pertama. Yang kedua, kata Allah, ayat itu menjelaskan, Anda akan saya kirim berjuta-juta malaikat. Yang ketiga, kata Allah, ayat itu menjelaskan, Allah takhafu wa la tahzanu, tidak boleh takut dan bimbang. Kalau dia mengatakan Rabbunallah, tidak boleh takut para jamaah.
alla takhafu tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahdanya Allah akan disiapkan Allah surga nanti pada hari kiamat, istana surga di surga. Apa jangan tidak ingin itu? Saya berkali-kali kan kemarin mengatakan Muhammad di Mekah selama 3 tahun hanya belajar masalah tauhid. Karena tauhid itu adalah puncak segala-galanya. Ya. Di ayat yang lain dibuka surat 41 ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang menyatakan beriman kepada Allah dan punya prinsip, ya, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia boleh takut sama siapapun, meskipun kita akan dibunuh oleh orang lain. Sekarang ini kan ada ustadz ditusuk dari belakang, ya, dari depan. Ketika keluar dari masjid dibunuh. Ya sudah, tidak apa-apa sih. Ngapain kok ribut? Yang membuat mati siapa? Allah. Yang buat hidup siapa? Allah. Ngapain susah sih? Anda meninggal dunia, kata orang kafir, neraka. Saya meninggal dunia, surga. Umar bin Khattab 15 tahun yang dipasang, yang dijamkan oleh orang Yahudi yang namanya Abu Lu'lu'. Gak main-main para jamaah. 15 tahun punya dendam kesumat kepada Umar bin Khattab sebelum Umar masuk Islam. Sampai tahu Umar, kerasnya Umar loh, gak main-main para jamaah. Setan aja takut sama Umar. Tapi Umar ketika jadi khalifah, tidurnya tidak seperti raja atau presiden di tahun-tahun seperti ini. Dia tidurnya dari pelepah kurma. Dia kalau makan, setelah anak yatim piatu makan, tidak makan kalau suruh mereka makan. Umar bin Khattab itu seorang khalifah yang kedua, luar biasa. Tapi mengapa matinya kok dikam dari belakang? Ketika rakaat yang kedua sholat subuh, begitu bangkit dari rukunya, ditikam dari belakang oleh Abu Lu'lu'. Apakah kematian Umar itu sangat drastis atau menakutkan? Tidak. Sudah takdirnya seperti itu para jamaah. Ya, ini gambaran kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah. Kematian itu akan dituntut, akan menuntut kita para jamaah. Apakah kita sedang tidur, nonton televisi, sedang baca Quran, sedang ngaji bersama dengan kita ini, atau sedang duduk-duduk, sedang naik kendaraan, itu kematian akan tiba. Tapi jangan sampai kita ini terlena dengan doa. Berdoalah, kata Allah sebelum berangkat, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kutitipkan jiwa raga ini kepadamu ya Allah. Aku tinggalkan anestesi saya, menuju kepada tempat yang kami tuju untuk kajian keislaman, menghamba kepadamu ya Allah, sebagai bekal untuk kepadamu nanti di hari esok. Engkaulah yang tahu segala-galanya, yang belum terjadi maupun terjadi. Rumah titipkan kepadamu, anak titipkan kepadamu, aku pasrah kepadamu. Sudah jelas kan? Ini orang wahid, tidak takut kepada siapa, hanya kepada Allah para jamaah. Isinya aku titipkan kepadamu ya Allah, anak saya, harta saya, rumah saya, titipkan kepadamu. Aku tinggalkan hari ini menuju kepada tempat majelis. Saya pernah kemarin kan sudah bilang kan, berangkat untuk ke masjid, pulang ke masjid ibadah, kalau mati sakit. Mengapa kita ragu sih? Ya, itu wahid, itu wahdaniyah. Ya,
Hanya satu-satunya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan yang dikata Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia Tuhan yang satu. Tuhan yang esa. Tuhan untuk kita puja dan kita puji sepanjang kedipan mata kita, jantung kita berdenyut, gerakan tangan kita, gerakan badan kita, gerakan tubuh kita. Hanya Dia yang Tuhan Allah yang satu. Tidak Tuhan selain Dia. Wa ilahukum ilahu wahid. Yang kedua para jamaah, tauhid rubbaniyah atau tauhid rabbaniyah atau tauhid rububiyah. Tauhid yang mengatur keesaan Allah untuk semua alam. Ya, mengatur alam semesta. Terbitnya sama matahari Allah yang mengatur. Tenggelamnya matahari Allah yang ngatur. Gerakan kita Allah yang ngatur. Nafas kita Allah yang ngatur. Rabbani. Segala gerak-gerik alam ini Allah yang ngatur. Mengapa sih orang Arab itu menentang Muhammad? Karena ada Rabbaniyah di situ, ada Rububiyah di situ. Tidak ngerti Rububiyah itu orang Arab itu. Hanya taunya Allah saja. Mohon maaf saudara sekalian. Orang Arab tidak percaya kepada Muhammad karena Rabbnya Allah kepada manusia. Itu saja. Sehingga Muhammad dimusuhi, Muhammad dicaci maki, Muhammad dianggap orang gila, orang sinting, orang senewan. Masalah Rabb. Apakah tidak percaya Abu Jahal, Abu Lahab kepada Tuhan Allah? Percaya, Pak. Tapi kita bicara Rabb, dia tidak percaya. Gitu loh, Pak. Yang mengatur rezeki panjenengan Rabb. Sampai jodoh sama seorang suami istri itu Rabb yang ngatur. Makanya Al-Fatihah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb yang mengatur Allah, mengatur alam semesta ini. Dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung meletus, Rabb yang ngatur. Banjir bandang, Rabb yang ngatur. Tidak boleh Anda itu ngomong Rasulullah. Hujan terus tiap hari, tidak boleh ngomong. Allah yang ngatur semua itu. Ya. Sekarang musim kemarau, bingung. Karena dia tidak tahu Rabbnya. Ya. Kalau hujan terus juga sama itu. Kok hujan terus sih? Mereka tidak tahu Rabbnya, Pak. Jangan disalahkan, Pak. Panjang harus bisa memberikan pencerahan. Ya. Angin datang, angin tidak ada. Itu Rabb yang ngatur. Ya. Bagian daripada tauhid Rabb itu. Hati-hati para jamaah. Salah kita ngomong adalah syirik. Mohon maaf saudara sekalian. Salah ngomong kita syirik. Saya ini kalau tidak sembuh, artinya kalau tidak datang dokter tidak sembuh saya. Syirik itu tidak. Yang mengatur Anda sehat dan walafiat itu Rabbnya Allah. Yang beri penyakit itu Rabbnya Allah. Kau tidak ada sakit kata Rabbnya itu, kembalikan kepada Rabbnya. Tidak sembuh. Kalau sembuh itu atas kehendak Rabbnya, tidak sembuh itu atas kehendak Rabbnya. Ngapain bingung sih? Kau paranormal, pradukun. Itulah para jamaah kalau kita tidak ngaji itu kadang-kadang apa teman kita seperti itu. Ya, kita hanya mengharapkan kepada Rabb yang kita cintai itu. Ketika kita pulang dan berangkat atau berangkat pulang dari tujuan kita,
Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasrahkan diri kepada Rabb kita, kepada Allah. Ngapain kita susah? Kita bingung. Ya. Karena Rabbani itu yang ngatur kita. Ya. Bisa kita sebut Rabbaniyah, bisa sebut Rububiyah, sama. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dibuka surat Al-Imran 189. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha perkasa atas segala sesuatu. Ini para jamaah sedang jamaah yang berbahagia. Segala isi bumi dan langit ini akan kembali kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ditinggal seorang istri tercinta, tidak usah gopo panjenengan. Oh, diambil Rabb-Nya kok. Sampai bermimpi kalau tak hidup sama dia waktu itu. Udah bermimpi kan? Ya, harta juga begitu kan? Kita kaya luar biasa, punya mobil mewah, rumah di mana-mana. Begitu Allah mentakdirkan diambil semuanya, sampai menyesali nyali sapa. Begitu mulia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kopiah, masker, baju, celana, ini hanya menutup aurat kita para jamaah. Casing kita ini. Kembalikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya Allah. Saya kemarin sudah bilang kan, Allah tidak mandang wajahmu, tidak mandang kegagahanmu, tidak mandang kuasaanmu, tapi Allah mandang amal dan hatinya. Bila itu kurang apa saudara sekalian? Orang yang jelek, tinggi besar, hitam, kalau tertawa hanya kelihatan giginya saja. Siapa mau dengan Bilal? Tapi kata Nabi, imannya seperti berlian dia pada Allah. Tidak ada satu pun yang menandingi imannya Bilal. Orangnya belum meninggal dunia, trompanya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj mau hijrah dari kota Mekah ke Madinah, trompanya Bilal terdengar di Lauhul Mahfuz per jam. Dia bertanya langsung kepada Allah, ya Allah, trompanya siapa itu yang kedengaran dari sini? Itu trompanya sahabatmu yang bernama Bilal bin Rabah. Allahu Akbar. Orangnya belum meninggal dunia, para jamaah, trompanya kelihatan atau dengar di Lauhul Mahfuz. Apa tromba itu para jamaah? Setiap dia melangkah Bilal selalu ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi saksi mata sandal yang kita pakai nanti pada hari kiamat. Sandal yang Anda pakai ke masjid akan terdengar dalam Mahfuz nanti pada hari kiamat para jamaah. Makanya kalau sandal yang jelek boleh, yang bagus tak boleh. Karena sandal saksi para jamaah. Saksi hidup nanti pada hari kiamat. Akan dicatat sandal panjang itu. Sampai di situ iman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang jamaah yang berbahagia, iman adalah mutiara yang luar biasa kalau kita yakini dengan sebenar-benarnya. Iman adalah mahkota perisai hidup kita bersama istana kita nanti pada hari kiamat. Iman adalah tameng kita para jamaah dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh miskin, kita boleh kaya kata Allah, kita boleh melarat kata Allah,
Tapi jangan sampai iman lepas dari otak panjenengan, dari hati panjenengan. Itu pesan Nabi kepada kita para Di ayat yang lain Allah katakan di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 202 ayat 22. Alladzi ja'alakumul arda firasa was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an faraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Apa tinggal? Alladzi ja'alakumul arda firasa was samaa bina sebagai atap. Wa anjala minas samai ma'a air. Turunnya air hujan itu atas kehendak Rabb-Nya. Gerimis atas kehendak Rabb-Nya. Makanya kita hati-hati Pak, Bu, biasa ibu-ibu ini. Kalau umbah-umbah hujan terus, barang sudah terang, dipilih lagi hujan lagi. Aduh, hujan toh air, hati-hati loh Bu. Berarti ini kan itu Allah ya. Ya, hujan lagi, itu mah itu kata orang Jawa. Biarkan alam ini bicara. Kita tidak pernah membuatnya kok. Yang dibuat adalah Allah kok. Kok mah itu sih? Faraja bihi minas samarat kata Allah. Dengan hujan itu kata Allah akan tumbuh buah-buahan. Ada semangka, ada pepaya, ada jambu, ada pisang, ya, ada nanas. Orang kalau jantungnya kurang kuat, banyaklah makan nanas. Orang yang sudah kena kanker sering makan buah nanas. Maksudnya kalian, ternyata luar biasa nanas itu. Jadi kalau Anda sering makan sate, ada keraknya, itu bisa dihancurkan dengan nanas. Itu yang bikin kita nanti jadi kanker. Dengan makan nanas, insya Allah sembuh. Insya Allah bersih. Dan banyak karol yang ada di nanas itu para jamaah. Orang dulu tidak tahu manfaatnya nanas, sekarang diburu oleh orang. Apalagi pisang untuk kita semua, luar biasa pisang itu. Banyak yang seusia kita makan buah-buahan yang banyak sekali. Insya Allah kita akan sehat. Rizqan lakum, sebagai rezekimu kata Allah. Ya. Fala taj'alu li andada wa antum ta'lamun kata Allah. Jangan kau sekali-kali menduakan aku. Jangan sekali-kali aku berpaling dari aku kata Allah. Untuk buat tandingan kata Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan Anda mengetahui kata Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan sekutu, tandingan Tuhan. Hati-hati kalau kita berobat, ya. Kalau udah dokter ini saya tidak sembuh, syirik. Hati-hati Pak. Inna syirka la dzulmun adzim. Ucapan itu memang mudah para jamaah, tapi untuk menarik kembali itu sulit. Hati-hati para jamaah sekalian. Kemanapun kita berobat silakan, tapi jangan syirik. Lain kali ngomong begini, mudah-mudahan dengan dokter ini Allah menyembuhkan kita, itu lain. Kalau tapi bicara, kalau saya datang dari tidak ada sembuh, ini hati-hati Pak. Sholat kita akan hancur, umur kita akan hilang, haji kita akan hancur juga, semua akan hancur. Hanya kata-kata seperti itu. Ini yang saya takutkan para jamaah yang berbahagia. Kata Rabbaniyah itulah yang mengatur alam semesta, mengatur kita. Setiap kita hidup ini diatur oleh Rabbaniyah. Atau dengan kata lain, Rububiyah.
Selanjutnya kata Allah, dibuka surat 2 ayat 29. Allah katakan, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma stawa ila samai, fasawahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim." Allah yang bikin alam ini dengan 7 langit. Ya, perhatikan itu. Jami'a. Allah ciptakan bumi ini untuk kita para jamaah, bukan untuk orang lain. Ya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kata Allah. Jami'a ini untuk manusia yang beriman. Mohon maaf saudara kalian. Tapi mengapa sekarang terbalik? Negara ini dikuasai orang-orang selain orang beriman kepada Allah. Saya baca tafsir itu, jamiah itu untuk kita. Untuk yang aktivis masjid, yang sering buka Quran, setiap malam tahajud, setiap pagi duha, kalau kerja istighfar berkali-kali, sama orang santun, tidak pernah menyampaikan orang lain, menghargai orang lain. Ini adalah untuk kita para jamaah bumi ini. Tapi sekarang siapa yang berkuasa para jamaah? Bukan kita. Sehingga corona tidak kunjung selesai. Mungkin ini suatu laknat Allah untuk umat manusia Indonesia. Mungkin saja seperti itu. Mungkin ini suatu peringatan untuk kita. Boleh jadi seperti itu. Tapi yang jelas, hidup ini adalah ibadah. Untuk siapa ibadah itu? Untuk Allah. Bukan untuk kita para jamaah. Amalan yang Allah cintai dalam hadis Nabi, apabila kita menyenangkan orang lain. Yang paling sempurna itu manusia. Orang susah jadi senang, itu yang terbaik kata Nabi. Ketika kita susah para jamaah, entah susah karena apa, tapi jangan bisa mampu menghiburnya, itu amal yang terbaik di mata Allah. Sholat untuk kita sendiri, ya. Ngaji untuk kita sendiri, umrah untuk kita sendiri, haji untuk kita sendiri, puasa untuk kita, bukan untuk orang lain. Yang paling saya suka kata Nabi, kata Allah adalah menyenangkan orang lain. Kalau sholat kita wajar, Pak. Waktunya sholat, waktunya umrah kalau punya uang. Haji, untuk kita bukan untuk orang lain. Tapi bila mana untuk orang lain dan orang itu senang kepada kita, itu amalan yang luar biasa kata Nabi. Karena sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling termulia di muka bumi ini? Dia jawab, amalan bila Anda menyenangkan orang lain. Jangan menyusahkan orang lain, kata Nabi. Ini ayat para jemaah. Ya, ayat. Apabila kita hidup ini bermanfaat untuk orang lain, itu surga dunia dan surga di akhirat kelak. Buat apa sih hidup ini kalau tidak untuk orang lain? Apa jenengan nanti mati ke kuburan jalan sendiri? Siapa yang gotong? Orang lain. Iya kan? Orang lain. Sampai di situ tauhid itu para jamaah. Sehingga ada kisah para jamaah, ada seorang yang paling melarat di dunia ini pada saat itu. Para jamaahnya Nabi Isa alaihissalam. Apakah cerita ini benar atau tidak? Tapi saya melihat kontennya semua benar. Orang ini berhaji berkali-kali. Setiap tahun berkali haji sama keluarganya itu. Tidak pernah telat 1 tahun. Bertahun-tahun dia haji. Ada seorang miskin yang paling miskin.
Bapak mau kemana? Mau berangkat haji. Bok saw saya diajak ngaji. Saya kepingin Pak naik haji. Tersentak dia diam. Berpikir, betul kamu ingin naik haji? Betul Pak. Saya merindukan ketika pesawat terbang berjalan di atas, melihat begitu indahnya pesawat itu. Kalau sekarang seperti itu Pak. Jadi kalau pesawat terbang dari Juanda itu berangkat kan lampunya kedap-kedip ya. Itu mengingat seperti itu. Dan yang naik pesawat terbang itu gambaran sekali. Saya kepingin makam Ibrahim di sana Pak. Saya kepingin melihat makamnya Ibrahim, makamnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saya rindu dengan mereka Pak. Orang ini langsung, berangkatlah kamu sekarang. Begitu berangkat dia orang ini ke tanah suci. Dia tawaf bersama dia. Jadi orang yang minta haji dari orang tadi itu seolah-olah dia tawaf di Ka'bah bergandengan tangan dengan orang yang beri izin untuk haji itu. Dia merasa senang kalau orang itu menghibahkan hajinya untuk orang lain. Begitu pula dari tanah suci. Jenengan kok di sini? Saya akan melihat jenengan berada di tanah suci. Siapa saya enggak? Oh sampai menggantikan saya. Luar biasa para jamaah ikhlas itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya katakan menyenangkan orang lain, lupa diri dia kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda wa antum ta'lamun. Karena dia tidak pernah menyekutukan Allah dalam hidupnya. Ya, itu. Dan dia mengatakan bahwa bumi ini hanya untuk manusia yang beriman kepada Allah. Yang berhak mengatur bumi ini adalah manusia yang beriman kepada Allah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa khalifah? Itu kita. Bukan khilafah lo ya. Khalifah. Karena kalau bicara khilafah itu ada pertentangan nanti. Kalau kita tidak tahu tentang asal usulnya khilafah itu apa. Kita ini khalifah yang bisa mengkondisikan alam dengan terbaik di mata Allah. Tidak Pak. Jadi ujung-ujungnya tak di sana. Allah berikan langit, berikan bumi kepada kita. Yang berapa mengatur orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain. Artinya bukan agama lain. Kita yang suka ke masjid, yang aktivis ngaji, yang bangun malam setiap malam, pagi ta'abah duha, kerja dengan luar biasa. Sami'na wa ta'na, tepat waktu kerjanya, enggak molor, pulang tepat waktu, berangkat tepat waktu. Itu yang berhak untuk mengatur bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ahlinya seperti itu, kata Allah, kata Nabi, akan hancur. Sesuatu perkara yang bukan ahlinya mengatur bumi ini akan hancur. Hancur betul. Asal wani. Untuk itu para jamaah sekalian, mohon dengan hormat kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang percaya kepada Allah satu-satuan, kepada Allah SWT, kita jaga iman kita ini sampai kita nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tempat ke tauhid rububiyah atau rabbaniyah. Nanti kita lanjutkan tentang iman ini kalau ada waktu di tempat yang sama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.